Ini kami dari SMKN 1 Wonosari, fokusnya ke jurusan Teknik Energi Surya, Hidro, dan Angin. Nah, dari jurusan kami pasti banyak pertanyaan, apa itu Teknik Energi Surya, Hidro, dan Angin, seperti itu. Nah, di jurusan kita mempelajari tentang konversi listrik dari sumber energi yang terbaru, maksudnya energi terbarukan, yaitu dari hidro, angin, dan surya. Karena selama ini kita mengkonsumsi energi dari batu bara, terus minyak bumi yang tidak bisa dibarukan seperti itu. Nah, secara umum ada 3 fokus dari jurusan kita. Yang pertama, teknik energi surya. Nah, kita mempelajari listrik dari energi surya. Terus yang kedua, listrik dari energi angin. Yang ketiga, yaitu energi air menjadi listrik, seperti itu. Terus yang keempat, hybrid ya, Pak Ova ya. Hybrid itu kombinasi antara 3 bidang itu, bisa dikombinasikan menjadi satu energi listrik. Biasanya yang angin sama surya jadikan satu menjadi energi listrik, saling melengkapi seperti itu. Nah, yang pertama kita bahas yang PLTS dulu. Monggo Pak Dodi. Terima kasih, selamat siang semuanya. Baik, perkenalkan, nama saya Dodi Septian, selaku guru produktif di SMK Negeri 1 Wonosari. Di sini saya mengajar mata pelajaran dasar energi terbarukan dan teknik energi surya. Nah, kemudian kita bedah yang pelajaran pertama dulu, dasar energi terbarukan. Itu tersaji pada kelas 10, semester 1 dan semester 2. Kalau saya merasa di pelajaran dasar energi terbarukan ini tingkatannya lebih tinggi atau lebih satu level lebih tinggi ketimbang anak-anak yang jurusannya listrik maupun elektro. Karena ini kami berlabel energi terbarukan, jadi energi terbarukan itu pemerintah khususnya menganggap bahwa siswa-siswi ini sudah mahir atau sudah kemampuan dasarnya terkait listrik dan elektronika itu sudah ada. Jadi ketika spektrum SMK KIKD silabusnya dasar energi terbarukan ini, pemerintah langsung mengplot materi-materi terkait energi itu langsung ke satu level di atasnya. Jadi siswa itu tidak diajarkan bagaimana listrik dan elektro itu bagaimana tercipta. Dasar-dasarnya itu tidak diajarkan. Langsung ke aplikasi. Contoh saja ketika berbicara energi terbarukan, di situ ada energi surya, ada energi hidro, dan ada energi angin. Nah, siswa-siswi itu disuruh langsung mengaplikasikan konversi dari energi surya, energi matahari, dijadikan konsumsi energi listrik sehari-hari. Nah, dari sini saja kita sudah bisa menilai bahwa proses pengkonversian itu jika tidak dilakukan pemahaman dasar, siswa tidak paham. Nah, faktanya di lapangan untuk konversi itu satu level di atas SMK jurusan elektronika industri maupun TITM. Itu permasalahan yang pertama dari dasar energi terbarukan. Kemudian yang kedua, saya merasa bahwa di energi terbarukan khususnya
penggunaan dan pengoperasian peralatan praktikum itu sudah tidak diajarkan lagi bagaimana cara menggunakan, tidak diajarkan fungsinya seperti apa. Jadi langsung pengaplikasian. Jadi tidak ada terkait materi untuk mempelajari dasar-dasar. Jadi contoh di sini ditampilkan silabus dari mata pelajaran dasar energi terbarukan. Di KD poin 4 itu kan siswa disuruh membuat, menyiapkan. Jadi dari sekian banyak KD itu tidak dijelaskan bahwa oh ini loh bagaimana cara mengoperasikan alat ukur, cara mengoperasikan perkakas tangan. Itu tidak dijelaskan di sini. Jadi langsung menyiapkan, menganalisis, membuat, menerapkan. Intinya menganalisis. Karena kami menilai untuk tahapan analisis itu bukan tingkatannya kelas 10. Jadi untuk kelas 10 mungkin tingkatannya masih pengenalan. Sedangkan faktanya menganalisis, membuat, merancang itu sudah dijelaskan atau sudah diajarkan di kelas 10. Sehingga kami kebingungan untuk mengajarkan teori ketika dasar-dasar elektro dan kelistrikan itu ketika kami tidak mengajarkan teori dasarnya, siswa itu bingung. Itu salah satu polemik. Bahkan di sekolah-sekolah SMK Energi Terbarukan lain yang ada di contoh kemarin kita di Bandung, diskusi juga permasalahannya hampir sama. Seperti itu. Kemudian yang ketiga untuk terkait pengaplikasian. Nah, untuk pengaplikasian di sini yang sudah jelas bahwa siswa-siswi belum diajarkan untuk terkait teori pengoperasian alat dan bahan, sudah disuruh mengaplikasikan. Sehingga proses pengaplikasian cenderung bahkan kami pun kebingungan untuk pengaplikasian energi terbarukan itu kemana. Karena di energi terbarukan ini selain membahas energinya, kita juga membahas konstruksi bangunan. Nah, jadi konstruksi bangunan, pemipaan, terus pondasi segala macam. Nah, itu kalau dibilang bukan ranah kami ya bukan sebenarnya. Tetapi siswa-siswi dan guru dituntut untuk harus bisa mengaplikasikan bangunan pembangkitan. Jadi merancang membangun pembangkitan. Nah, itu untuk tingkatannya SMK kami rasa masih butuh banyak belajar. Karena pada prakteknya siswa SMK itu nanti lulusannya harapannya sebagai pelaksana, bukan sebagai perancang. Ketika dihadapkan untuk membangun suatu rancangan pembangkitan, keterbatasan geografis pun juga jadi masalah. Karena sekolah kami juga sekolah baru, untuk penataan ruang kelas juga masih proses pembangunan, sehingga untuk hubungannya dengan sarana prasarana, katakanlah kita mau membangun pembangkitan solar system, membangun pembangkitan PLTS rumah rooftop, itu kami kesulitan di sarana prasarana. Membangun dari nol kita membutuhkan lahan. Nah itu. Kemudian energi surya itu mungkin pengaplikasiannya di konstruksi bangunan, pembuatan PJU, penerangan jalan umum. Sementara kami kemarin sudah mengaplikasikan itu dibarengkan dengan kegiatan UKK, ujian kompetensi keahlian siswa kelas 12. Nah itu kami koordinasi dengan Wakasatpras untuk pembangunan lokasi tiang PJU-nya itu di mana. Nah, itu kami kemarin sudah permanen membuat 3 fondasi di sebelah selatannya RPS, ada di dekatnya musola juga. Kemudian untuk pembangkitan PLTS tipe rooftop, terus solar system yang dikombinasikan dengan PLN, itu masih pengaplikasinya belum ada.
kemudian di energi. Sementara saya membahas energi surya dulu saja mungkin. Kemudian pengaplikasian ini penempatan panel surya. Nah ini kami kesulitan di efektivitas penyinaran. Nah itu berapa Karena derajatnya? Di sini cuacanya kadang mendung, kadang panas. Bahkan pada saat musim kemarau pun di sini juga tidak terlalu terik, guys. Pada saat musim kemarau pun di sini juga tidak terlalu terik. Suhunya pun masih relatif dingin kalau di sini. Jadi mungkin solusinya kemarin karena di panel surya itu kan ada 3 tipe, ada 3 jenis. Yang pertama monokristalin, yang kedua polikristalin, yang ketiga thin film. Kami baca referensi bahwa tingkat efisiensi yang paling tinggi itu ada di mono, di panel surya tipe mono. Nah, kami sudah punya 2 unit tipe mono, tapi sementara yang kami pasang di tiap PCU itu adalah yang tipe poly. Nah, maka dari itu kami mohon bantuannya terkait perhitungan efektivitas penyiraman matahari, radiasi ultravioletnya, kemudian kemiringan panel surya, sudut azimutnya, kemudian data matahari itu posisinya ada di mana, itu kan kita lihat pada BMKG ya. Nah, itu sementara kami masih belum dapat mengakses itu. Katakanlah nanti dapat datanya, oh ternyata di desa Sumberdem, Wonosari efektif penyinarannya itu berapa jam, posisinya di mana, derajatnya, sudut kemiringannya berapa. Itu kalau perhitungan matematisnya kita bisa dapat di situ, kita bersyukur bisa mengajar mahasiswa. Tapi sementara untuk kemarin itu ada satu solusi. Kami ini ada software simulasi di komputer, namanya itu software Solar Pro. Itu memang softwarenya berbayar, berlisensi, tapi karena keterbatasan lisensi, akhirnya kita buat trial 30 hari. Itu di situ softwarenya itu dijelaskan bahwa kita membangun pembangkitan tipe rooftop, jadi ada solar system rooftop, masang panel surya di atas gedung, kita bisa ngatur ketinggiannya berapa derajat, kemiringannya berapa derajat. Nah itu kami ajarkan ke siswa masih dalam tahap simulasi. Kalau pengaplikasiannya masih belum. Gitu. Dan itu solusi sementara, bahkan belum efektif juga karena keterbatasan lisensi tadi. 30 hari sekali harus install ulang. Dan install ulangnya itu tidak softwarenya yang diinstal sekalian harusnya, mungkin bisa diakali di registrinya. Tapi sementara kemarin ada kendala ketika registrinya sudah dihapus, tapi tetap tidak bisa. Jadi harus install ulang sekali harusnya. Iya. Tuh. Kemudian ada lagi satu titik di kandang kambing di bawah, itu kami sudah pasang panel surya dengan harapan kami ajarkan ke anak-anak bagaimana materi pembangkitan tipe rooftop di atas atap. Tapi sementara berhubung masih ada kendala di kandang, terkait konstruksi kandang, kemudian terkait manajemen kandang juga masih belum masih kacau. Jadi masih hanya dipasang saja, belum diajarkan kandang. Itu. Kemudian yang keempat terkait optimalisasi. Jadi ketika kami sudah membangun satu rancang bangun contoh PJUTS, itu kami belum bisa mengevaluasi bagaimana tiangnya ini sudah kokoh atau belum, kemudian bahan-bahannya dipakai ini sesuai standar atau belum, kemudian bagaimana pemasangan saat di bawah, jadi tidak langsung tiba-tiba langsung dipasang, langsung diinstal. Kami kesulitan waktu uji coba prototipe simulasi. Jadi tidak ada yang namanya kita ini loh simulasi dulu, kita masangnya seperti ini. Pengaplikasiannya langsung pada real atau bentuk nyatanya.
contoh tiang PJU di jalanan tiangnya tingginya 7 meter. Ya udah kita suruh siswa pasang 7 meter. Kita nggak mencontohkan siswa ketika masang di 1 meter, 2 meter. Sehingga belum terlalu optimal ketika pemasangan PJU itu siswa-siswi itu hanya makna praktikumnya itu hanya masang tok, masang, nyala, beroperasi, udah penyinaran segala macam, tekanan diukur ada, arus diukur ada, udah itu tok. Tidak ada untuk bagaimana perencanaan, kemudian tidak perencanaan ada simulasinya dulu seperti apa, kemudian nanti ketika sudah dipasang perawatannya seperti apa, kemudian evaluasi pemasangannya seperti apa, itu sementara masih belum ada. Barangkali nanti ada satu terobosan baru untuk katakanlah dalam proses pemasangan lah, pemasangan sebelum kita memasang kita simulasi dulu. Barangkali di komputer ada software untuk simulasi pemasangan atau sistem pengkabelan wiringnya, barangkali ada, mungkin bisa nanti dikombinasikan di situ. Kemudian yang berikutnya ini masih ke nomor 4 tadi terkait evaluasinya, evaluasi pemasangan pembangkitan. Siswa-siswi tidak diajarkan evaluasinya, Bu. Jadi ketika pemasangan ya udah selesai. Nah harapannya kan berkelanjutan karena energi terbarukan kan tetap ada perawatannya, perawatan dan perbaikan. Bahkan di silabus kami di KIKD yang dikeluarkan oleh pemerintah itu belum ada untuk membahas perawatan dan perbaikan. Ada di satu momen, tapi hanya di tipe tertentu. Contoh di mata pelajaran energi surya. Lah ini ada memelihara di keterampilannya itu memelihara. Tapi memeliharanya ini malah ditempatkan di KD-KD awal. Seharusnya yang awal itu pemasangan. Nah, pemeliharaan pun ini juga tidak serta-merta udah dipelihara terus berkelanjutan, enggak. Karena ada tuntutan untuk menyelesaikan KIKD yang harus selesai karena ada tujuan pembelajaran, ya udah. Siswa-siswa harus sekedar tahu, oh gini loh cara memelihara. Tapi kita nggak ada sistem di mana untuk pemeliharaan dan perawatan dan perbaikan. Karena sepengalaman kemarin kita di Bandung itu ada satu perusahaan energi terbarukan yang khusus di bidang pembangkitan surya. Itu mereka membuat satu website lokal untuk ini memonitoring evaluasi dari pembangkitan itu. Jadi contoh daya yang dihasilkan oleh pembangkitan itu berapa, kemudian efektivitasnya berapa, itu sementara belum ada di kami. Barangkali nanti bisa dikombinasikan dengan pemodelan matematika teknik, karena dari kami pun tiap-tiap energi itu memerlukan materi matematika teknik. Karena selama ini yang sejauh ini yang kami laksanakan di sini untuk matematika itu hanya menganut dari silabus, dasar-dasar matematika. Jadi inti permasalahannya dari energi terbarukan ini sebenarnya tingkatan level untuk siswa-siswi ini jauh di atas. Jadi kita mengajarkan siswa-siswi di kelas 1 itu kerepotan karena mereka dituntut untuk ya tadi udah ini ada alat ukur, ini ada perkakas tangan, wis langsung pakai buat instalasi pembangkitan. Tidak dijelaskan, oh ini loh tang ini fungsinya untuk ini, obeng fungsinya untuk ini. Tuh. Kemudian dari sistem PLTS itu ada beberapa tipe. Yang pertama dari PJU. PJU untuk sementara sistemnya kita menganut dari pasar. Karena PJU itu kan sebenarnya sudah ada dari dulu, cuma sumbernya saja yang diganti.
sumbernya saja yang diganti, inputnya diganti, dan prosesnya pun kita bisa setting. Jadi komponen-komponen dari PJU itu hanya tinggal perakitan. Jadi untuk sementara PJU TS untuk sistem belum ada kendala. Kemudian yang kedua, sistem solar home system. Solar home system ini yang kendalanya. Kendalanya karena ada dua tipe ya, off grid dan on grid. Nah, yang dihubungkan dengan PLN itu adalah on grid. Nah, sementara di kami untuk yang on grid untuk dihubungkan dengan PLN itu masih belum ada. Untuk komponennya sudah ada, komponen-komponen pembangkitannya sudah ada, cuma terkendalanya di konstruksi bangunannya belum ada. Kemudian di sistemnya itu kami kesulitan di kontrolnya, sistem kontrol. Bagaimana cara mengontrol? Karena selama ini bahkan di PJUTS controller itu yang namanya ada SCC, Solar Charge Controller, itu kita hanya menerima jadi. Untuk settingan-settingan melalui komputer, settingan melalui HP atau remote itu kita belum ada. Oke. Nah, sama juga dengan solar water heater. Karena solar water heater pun sistemnya kan sebenarnya sama saja dengan water heater yang ada di pasaran. Cuma yang ada di pasaran itu biasanya menggunakan listrik dari PLN ataupun dari gas LPG. Nah, ini di kami pengaplikasian solar water heater masih belum ada, sehingga sistemnya pun masih belum terlaksana. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi mungkin bisa diambil kesimpulan bahwa proses pengaplikasian di sini kendalanya mungkin yang pertama dari kemampuan siswa-siswi, kemudian yang kedua dari sarana prasarana bangunan, yang ketiga dari para fasilitas alat praktikum itu belum ada, cuma mungkin 1 atau 2 unit. Tapi yang perlu digarisbawahi mungkin bisa dijadikan solusinya, mungkin ada ini simulator sehingga siswa itu bisa tahu, oh ternyata pengaplikasian solar water heater, solar system itu nantinya mengarah ke sini. Dibikinkan, atau kalau nanti bisa dibikinkan simulator, terus kemudian mungkin katakanlah nanti sistem yang sudah ada dievaluasi, nanti dimodifikasi. Nah, itu perlu bantuan. Ya, mungkin cukup dari pembangkitan PLTS. Kemudian saya kembalikan kepada Lanjut ke Pak Wafa. lanjut saja nih. Kemudian lanjut ke ini materi pembangkitan mini hidro dan hybrid. Monggo Pak Wafa silakan. Bisa pinjam ini Pak? Enggak ini. Cukup Pak. Cukup banget. Kene lo. Oh iya, tak perlu. Kene lo. Tak perlu. Mantuk. Terus nanti dia. Kakek lapor. Apa sih Bang? Ya. Dewi sih Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku lali kamu gak grup. Tak sebelah. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Bapak Ibu dari UIN, mohon izin menyampaikan sedikit pengetahuan kami berkaitan dengan pengembang PLTNH. Ya. Bapak Ibu, berkaitan dengan PLTNH,
dasar PLTMH itu sendiri adalah konsep bagaimana merubah energi mekanik dari air menjadi sebuah energi listrik. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan dalam PLTMH ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, termasuk dari segi tadi sudah disampaikan ada segi konstruksi, perencanaan sampai ke tahap pembuatan. Bapak Ibu sekalian, PLTMH secara sederhana gambarannya ini mungkin kurang jelas, nanti bisa saya share Ibu, nanti mohon izin nanti siap saya share. Utamanya di PLTMH ini begini. PLTMH sebenarnya konsepnya adalah kita di sini berusaha mengubah aliran air biasanya. Arah aliran air ini nanti kita coba bentuk kegiatan pembendungan sampai kita ada di sini ada bak penenang. Bak penenang sendiri itu dibuat dengan tujuan agar air tidak mengalami turbulensi atau pergerakan yang signifikan, termasuk di dalamnya nanti jangan sampai ada gelembung-gelembung udara. Tujuannya ada bak penenang itu seperti itu. Nah, dari bak penenang sendiri nanti akan dikirim menuju pipa besar, di mana air yang penuh ini nanti dari bak penenang diharapkan adalah air utuh, tidak ada gelembung-gelembung air, di mana kemudian disalurkan menuju ke rumah pembangkit. Di rumah pembangkit nanti terdapat generator maupun turbin serta kontrol panel nanti di sini. Kemudian setelah melewati rumah pembangkit itu sendiri, air dibuang ke aliran sungai utama. Bapak Ibu, dalam pengembangannya PLTMH sebenarnya ada beberapa hal yang perlu digali berkaitan dengan perencanaan PLTMH itu sendiri. Yang pertama itu kita melibatkan beberapa rumus ini. Kita perlu mencari kecepatan air, luas penampang air di sungai, termasuk debitnya itu perlu kita ukur. Nah, ini nanti mungkin kurang besar ya Bu, nanti. Iya, bisa biasa saya share nanti ya. Nah, di PLTMH variabel-variabel inilah yang sering muncul. V, LT, luas penampang, kecepatan, H itu debit air yang perlu diukur, kecepatan kemudian dikali dengan luas penampang. C-nya itu faktor koreksi rata-rata, nanti ada di sini juga ada tabelnya. Oke, di panduan singkat ini dijelaskan beberapa cara, tips untuk mengukur ini, kegiatan pengukuran di sungai sebelum membangun PLTMH di suatu lokasi. Nanti termasuk ini mengukur debit, mengukur ketinggian air, kemudian luas penampang. Nah, termasuk salah satu hal yang penting di kita adalah pengukuran kemiringan lokasi itu kita sebut kalau di sini itu HUD, kalau di PLTMH. Di PLTMH kita sering melakukan pengukuran kemiringan, tujuannya untuk
mengkalkulasi debit airnya juga. Tekniknya kita biasa pakai ini atau pakai selang kapilar itu, pakai selang itu pemiringan. Kita sering mengukur pemiringan. Nah ini contoh kasus di mana kita mau bikin PLTMH, kita mengukur ketinggian atau kemiringannya. Mungkin ini nanti bisa dijadikan bahan juga untuk mungkin gambaran saya gini. Ketika ada kemiringan sekian, analisis secara matematiknya bisa dilakukan sehingga timbullah matematika pemodelan matematikanya. Nanti sehingga debit yang didapat itu estimasinya sekian berapa gitu. Sampai efisiensi mungkin bisa didapatkan dari sini. Oke, lanjut. Oh, ini teknik mengukurnya. Saya kira ini nanti cukup jelas. Nanti mungkin saya share ya, karena banyak variabel mungkin yang bisa digarap dari sini. Banyak variabel. Oke, ini penghitungan daya. Karena kita berhubungan dengan energi, yang kita bahas di PLTMH itu biasanya kita bahas daya airnya, kekuatan energi airnya sama energi listriknya. Itu kita juga bisa compare, kita rugi atau enggak dengan daya yang dari air dan kemudian daya listrik yang dihasilkan. Itu mungkin bisa dimasukkan juga. Ini bangunan sudah ya, pernyataannya itu dari saya. Mungkin nanti bisa banyak ya Bu, banyak variabel nanti bisa dihitung. Ini nanti saya sampaikan. Terus kalau memang kemarin berhubungan dengan kegiatan yang di Bandung, ini gambaran PLT yang bahas skala kecil. Kebetulan saya ada filenya, mungkin ini juga bisa jadi gambaran. Mungkin ini tidak saya putar semua, nanti cuma sekedar sekilas ya. Iya, siap. Jadi di sana Ibu, ini adalah simulator PLTMH di PM4TK BNTI Bandung yang kemarin kita laksanakan. Di sini sumber air itu dipompa dari pompa air. Jadi dibuat, memang sengaja dibuat, maksudnya untuk menciptakan debit air nanti, aliran air tadi. Ini sumber airnya dari bawah ini dari pompa bawah. Jadi itu dipompa sengaja untuk dari alam gitu ya. Sungai enggak, ini memang Trainer dari simulator ini. Dan mengeluarkan energi tapi menghasilkan. membutuhkan. Nah ini valve gate-nya untuk membuka menutup. Ya. Ini kalau di sungai kan ada pembuka menutup air kayak gitu ini. Menutup air ini. Oke, komponen nilai PLTMH. Bentar Pak, ditutup dulu. Di sini ini tadi bentuknya, kemudian yang kuning ini adalah turbin airnya. Di sini yang kuning. Nanti kalau satu sesi nanti agak jelas nanti. Kemudian yang sini adalah generator. Ini orange ini generator. Di mana nanti coba saya sampaikan dilanjut. Oke. Kemudian ini Bapak Ibu sekalian yang di sisi tembok ini adalah panel kontrolnya. Bagaimana mengontrol daya listrik yang dihasilkan dari generator sampai ke beban. Ini makanya dicontohi saklar dan lampu-lampu di sini.
kecil-kecil lampu, dan di sini saklar sama lampu-lampu. Ini contoh beban di rumah tangga, di rumah-rumah. Ini contoh kalau disalurkan ke rumah-rumah listriknya. Ini panelnya di sini. Oke. Nah ini contoh pengaplikasiannya. Di rumah kan bebannya rata-rata lampu, dipakai lampu. Lanjut. Jadi nanti untuk mengukur efektivitasnya kinerja tadi, proses kinerja tadi di sini ya Pak ya? Iya, betul itu. Jadi yang saya sampaikan tadi kan daya energi air jadi listrik itu seberapa optimalnya itu kita bisa mengukur di sini. Di panel-panel ini ada di apa? Yang kotak-kotak ini ya, ini nanti akan tampil. Kecepatan flow-nya. Flow-nya. Kalau flow-nya ini kita tidak tampil di sini. Ini variabel listriknya yang di sini. Listrik saja, elektroniknya, elektrikalnya. Kalau boleh tahu Pak, untuk Iya. kemudian mengubah energi mekanik ke energi listrik itu berarti yang dimanfaatkan itu sebenarnya apa sih Pak? Generator. Iya pakai generator itu. Bukan maksudnya Oh ini Ya, tahu maksudnya. Jadi gini, kalau di energi mekanik menjadi listrik itu magnet Bu. Magnet sama ini gulungan lilitan. Putaran dulu Putaran itu kemudian masuk. ada energi magnet, magnetis nanti jadi listrik. Arahnya magnet Bu. Sama seperti motor, cuma motor itu dari listrik ke lilitan. Kalau istilahnya di kita lilitan atau induktor, mungkin itu istilah elektroniknya induktor. Dari induktor jadi gerak. Gerak itu diciptakan karena magnet. Energi listrik menjadi magnet. maksud saya begini kan, Oke. saya pernah meriset untuk memodelkan bagaimana sih mekanisme vibrasi di sepanjang gawai line box gitu Line, kan. iya. Karena itu kan nanti bisa dipakai di teknologi apapun ya. Jadi di situ memang ketika benda meluncur bebas dari satu titik ke titik yang lain, itu kan banyak hukum-hukum dan energi yang dilibatkan. Iya. Nah, di situ identifikasi itulah yang perlu bagi kita untuk kemudian menangkap cerita ini, mengubah energi mekanik jadi listrik. Listrik. Jadi kalau gambarannya di blind box itu kita punya energi apa saja yang terlibat di sana, kita identifikasi satu-satu. Di sana terjadi gesekan antara dawai dengan beban meluncur dan selingnya tadi itu ada gesekan di sana. Kemudian ketika benda itu ada di suatu titik pasti akan terjadi pembobotan, maka terjadi gesekan antara benda dengan fluida dan terjadi secara simultan itu gesekan antara dawai dengan fluida. Nah sehingga terjadi energi potensi. Terus juga terjadi tegangan tali gitu, jadi energi potensial tegangan tali. Sehingga identifikasi itu yang ingin kita Gali. Bagaimana sih proses pengubahan energi mekanik menjadi listrik itu melibatkan apa saja? Dari air awal Pak, Iya. awal banget potensial. Jadi di sini energi magnetik itu perannya seperti apa yang ditopang Di oleh air energi apa saja? Energi Kalau sampai sedetail itu kita kayaknya iya belum. Jadi gini Bu, kalau istilahnya gini, dulu mungkin ada percobaan gini ya, baterai dikasih lilitan itu dikasih paku ya, itu sama, itu konsep dasarnya generator. Nah sekarang itu bagaimana kalau magnet itu sendiri diputar di dalam sebuah lilitan. Jadi di dalamnya generator itu lilitan itu loh. lilitan dan magnet. Lilitan dan magnet. Nah magnet itulah yang diputar oleh air ini. Nah, untuk memutar itu kita butuh turbin tadi. Nah, turbin untuk memutar itu. Nah yang memutar turbinnya itu air. Yang memutar itu airnya akhirnya energi magnetiknya. Magnetiknya menghasilkan
punya background cerita seperti Iya, itu. iya, 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 iya. Lah itu konsep dasar sederhananya generator seperti itu. Jadi bukan airnya ya, bukan flow airnya itu yang kemudian menghasilkan listrik, Tapi di flow dalamnya- airnya itu yang memutar Tapi ada faktor flow airnya juga ya? Iya, Iya. tetap ada kalau keterkaitan mesti tetap ada. Jadi energi listrik itu terjadi karena putaran magnet Magnet, dalam iya. putaran magnet. Iya. Ya. Nah, istilahnya kalau di listrik itu namanya rotor. Rotor namanya, yang magnet Yang berputar. Berputar itu tadi rotor. Yang magnetnya. Iya, magnetnya itu rotor. Kita tanya sebagai orang awam ya. Pak. Nggih. Iya, enggak apa-apa. Listrik Karena Iya, beda iya, iya. disiplin ilmu itu memang perlu ada penyesuaian. Mm-mm. Makanya dari situ nanti Iya. kita coba eksplorasi bareng-bareng. Iya. Memang Iya. kalau saya tangkap bukan porsinya anak SMK untuk mengetahui itu secara dalam. Ya. Iya. Kalau terlalu detail tidak menangkap sesuatu. Betul. Iya. Tetapi menjadi tanggung jawab kita sebagai pengajar Nah. kemudian mendapatkan filosofi itu. Betul. Yang kemudian filosofi itu secara proporsional kita Mm-mm. suntikan kepada anak-anak yang memang porsinya adalah aplikasi. Aplikasi. Ya. Sehingga di dalam mengaplikasikannya itu rootnya sedikit-sedikit kita tiupkan secara Iya. sehingga tidak hanya sekedar berjalan seperti robot, oh, pokoknya SOP-nya ya begini, begini. Selesai. Kalau tidak begini ya udah akan gitu. Tapi Iya. kemudian why-nya itu kita suntikan Kenapa? melalui kegiatan riset. Oke. Iya. Siap. Itu untuk saya juga sebagai pengajar juga. Siap. Balik ke pertanyaan tadi, sebenarnya listrik itu gimana sih Pak? Wujud listrik itu gimana? Kalau dikaitkan dengan magnet berputar di kumparan, tadi menghasilkan listrik. Nah, listrik itu sebenarnya gimana sih Pak? Listrik Terus itu terang saya sebagai gimana orang- ya, Bu ya? Tapi listrik sendiri apa ya Mas? Kenapa Gini. saya Listrik nggak adalah- sebenarnya? Apa alat ini listrik? Coba saya ada buku mungkin yang sedikit. Sebentar, Bu. Sama-sama, Pak. Iya, mari. Sebentar. Masih kan punya anak kan ya? Oh ya, model listrik adalah Ini sih. Nah, ini mungkin Sebiji. Listrik energi. Oh, Yang nggak tampak. sebentar. Nggak nampak ya. Oh, bukan starting. Bisa dirasakan, tidak bisa dilihat. Nah, ini Hanya ilmu saya hari ini. sebentar saya pakai. Mas, sebentar ya. aliran. Lah ya. Aliran muatan listrik ya. Oh, wah, listrik. Kan neutron neutron proton dan neutron. Ini fisika. Proton dan Sambil dicicipi, nyantai saja. Iya. Monggo, monggo. Ini salah satu buku saya belajar elektro pertama itu ini. Mungkin bisa membantu sedikit. Pertemuan lo ya, plus minus. Ya. elektron dan ini mungkin di fisika sering diuji cobakan penggaris, digosok-gosok kayak gitu, terus di kertas ini nempel-nempel kayak gitu. Apa sih yang membuat itu bisa nempel? Itu ternyata ada aliran elektron yang bisa saling tarik menarik. Itu mungkin nanti bisa digali. Tapi prinsipnya di sini ini memang buku elektro menjelaskan bahwa ini termasuk listrik dinamis. listrik manis, listrik statis. Coba perpindahan elektron. Ya, Pindah topik ini. perpindahan Nggak apa-apa, elektron. Oke. karena kita kan mau memodelkan ya, jadi harus Iya, Ibu. Elektron positif dan elektron negatif. Struktur material terkecil itu kalau saya sekolah itu kayak bilangnya atom gitu ya Bu. Ada proton, neutron, sama elektron gitu ya. Aku masuk ini. Nah, di mana elektron itu biasanya mengorbit proton sama neutron di sini. Oke, habis itu bagaimana listrik
sebenarnya bisa terjadi. Nah, ini contohnya. Ini copper strip adalah lempengan tembaga. Lempengan tembaga di mana tembaga sendiri kan punya atom-atom di dalamnya. Lah, kenapa dibilang elektro? Dasar elektro, elektro sendiri adalah ilmu. Kalau saya baca di Kamus Bahasa Indonesia itu, elektro adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana mengendalikan atau mengontrol elektron. Jadi apa yang sebenarnya mengalir itu pada semisal tembaga kita nggak lihat ternyata ada aliran listriknya, itu adalah elektron-elektron inilah yang berjalan. Nah, di mana atomnya sendiri kan nggak berjalan, yang berjalan itu sebenarnya ya elektron ini. Banyaknya muatan atau elektron yang berpindah itu disebutnya tegangan. Mohon maaf ya Bu, ini saya sharing ya. Sambil saya catat. Nggih. Banyaknya muatan atau elektron yang berpindah itu disebut, kalau istilah kita itu tegangan, dengan satuannya voltase, volt. Kalau kecepatan aliran elektron itu kita sebutnya arus. Nah, di sini Kak. Ini penjelasan sederhana saya ini. Saya pertama kali belajar kenapa terjadi listrik ya. Buku ini ternyata yang menjelaskan. Oh, ini ada atom loh. Ternyata yang pindah itu elektronnya. Elektron from negatif terminal menuju ke positif terminal. Makanya ada kutub positif dan negatif di direct current atau DC, listrik DC itu ada begitu. Kayak kalau saya bayangkan itu kayak di sel gitu ya. Jadi ketika ada pulsa masuk, Iya, pulsa itu dilempar-lempar. lempar-lempar. Nah, prosesi lempar-lempar itu menghasilkan ATP. Iya. Oh, mirip. Lempar-lemparkan dengan kecepatan tertentu di dalam inti sel, di sekitar inti sel. Kemudian terjadilah ATP yang diproduksi karena kejadian lempar-lempar. Ini Elektron. Lah, bendanya ini kan tidak semua ada isolator, konduktor kan gitu. Nah, tidak semua atom itu bisa mengaliri elektron-elektron listrik ini. Makanya itu disebut. Gitu ya Bu, sederhana. Cukup Bu, mungkin cukup. Makanya di sini saya akhirnya nulis ya. Jadi ketika terjadi energi mekanik menuju ke energi listrik, itu di sini salah satunya ada energi kinetik yang Kinetik, berjalan betul. nanti. Terus kemudian ada energi tekanan, kemudian ada energi Kecepatan arus. Nah, Itu nanti kalau ya. kita kombinasikan dengan background flow fisika dasar ini, terus kemudian asumsi-asumsi yang kita buat dari kegiatan ini Pak, PLTMH, nah itu nanti kita akan bisa mempunyai sebuah sketsa model yang nanti bisa diarahkan ke hal-hal yang sifatnya teknis. Tergantung kita nanti maunya apa. Iya. Apakah model itu ingin menjawab berapa debitnya? Jadi nanti ada variabel debit di sana. Terus kemudian dengan simulasi kita akan tahu dengan parameter seperti ini, maka debitnya itu bagaimana, maksimal atau kemudian dia minimal. Nah, sehingga kita melakukan uji coba debit itu tadi by simulasi, bukan by trial. Trial. Nah, Betul. atau kemudian kalau model itu mau menjawab masalah ketinggian dan kemiringan, nah itu bisa, tinggal nanti kita bisa buat model untuk ketinggian dan kemiringan. Sekali lagi dengan simulasi nanti kita akan tahu Berapa? bagaimana profil dari ketinggian dan kemiringan maksimal. Karena di dalam flying fox itu yang kita riset itu adalah berapa lendutannya dan berapa sudut akibat lendutannya. Oh, Sehingga iya. nanti flying fox itu dengan modulus elastisitas tertentu dia nggak sampai crack. Nah, seperti itu. Jadi parameternya di sana Sampai bukan modulus elastisitas. Detail Bu nggih. Iya. Kemarin kan baca websitenya di SMKN. Nggih. Wah, ini bagus ini kalau diterapkan untuk riset
visual, bukan dari buku, gitu. Tapi Real. bisa kita terapkan. Dari situ catatan error dan kurangnya Kurangnya, informasi bisa. kita itu terus mungkin ya ya Pak. Tantangannya tadi yang pertama tadi juga begitu ya. Jadi saya melihat nanti kalau di paparan Tadi Pak Dodi itu tadi kan memang kendalanya bagaimana untuk memperkuat kompetensi yang sifatnya di luar teknis. Gitu. Teknis. Ya, itu memang mungkin tadi Pak, kalau saya tulis di sini mungkin ya peluangnya ya kolaborasi riset antar kita itu sama mungkin diperkuatnya di kegiatan ekstrakurikuler. Di ekstra, Ada mapel sendiri. Katakanlah nanti ada kegiatan apa anak-anak di luar jam pelajarannya yang untuk menambah kompetensi yang hanya saran saja karena di jurusan saya juga fokuskan anak-anak seperti itu. Ada kegiatan-kegiatan kurikuler yang murah. Sehingga nambahinnya adalah kegiatan di Ekstrakurikuler. yang dimulai dengan kegiatan itu dan sifatnya kan bisa menambah skill anak-anak kita lagi lulus sama Pak Tony. Enggak. Ya, Pak, ya. Bagaimana? Saya tangkap Pak ya juga. Siap. Dalam detailkannya mungkin e-booknya ini bisa saya di-share terus kemudian materi itu untuk kami belajar sama mengidentifikasi. Siap. Nanti saya share. Semoga nanti saya bawa oleh-oleh ke jurusan, nanti teman-teman satu frekuensi dengan saya, menanyakan Waduh. semua. Segera kita nanti cari mana yang bisa kita Bisa garap ya. bantu buat satu-satu. Iya, siap. Nanti dengan bagian apa, saya bagian apa, nanti kita kolaborasi masing-masing. Siap. Nggih. Siap. Nggih. Oke. Bagaimana Ibu? Ada lagi mungkin atau cukup dari saya atau Terserah. Oh, terserah. Oke. Yang mau dilaporkan apa lagi. Yang pasti saya tadi ngasih feedback aja sih. Oh, oke, siap. Oke. Sebentar mungkin ini tinggal ini terlihat jelas atau enggak ya? Ini ada sirip-sirip kayak gini. Niku tuh. Enggak begitu jelas ya? Saya nggak tahu alat. Enggak. Itu bukan alat saya. Oke. Ini loh Pak, harapan kita setelah Iya. kita punya model itu kita bisa ajarkan juga di anak-anak di mata kuliah modelan. Modelan ya. Jadi mengkaji modelnya bukan model orang lagi dikaji dari paper jurnal itu kita kaji kok kelas ya. Tapi harapannya bisa sebuah Riset. yang kemudian kita siapkan ke anak-anak, tingkat kompleksitasnya di mana, dipilihnya di mana sehingga anak-anak nanti dapat feel oh modelkan itu kayak gini. Kalau kasusnya kasus bisnis kayak gini. Bisnis. Nanti ada kasus begini juga. Iya. Sama interaksi gen itu dalam tubuh itu juga itu kita sebagai seorang pemodel butuh data informasi. Nggak akan mungkin kita modelkan kalau nggak ada background informasi Informasi yang Yang nyata. nggak bisa. Makanya Luas ya, Bu, matematika ternyata. matematika itu ada cakupan teoritis, ada cakupan yang sifatnya aplikatif. Jadi ada aljabar, analisis itu teoritis banget. Dia teks banget sudah aljabar, analisis. Kalau statistik masih dia kawin dengan data ya. Cuma kalau sudah main terapan, nah ini terapan itu nyambung dua Bu. Ada terapan itu adalah bidangnya itu pemodelan, simulasi dan optimasi. Tapi nyambung dua jalurnya. Ada yang passionnya di arah masalah fisika. Fisika itu ya ini gawe-gawe flying fox, gawe-gawe ketika dikasih masa menunjuk, gawenya dibikin miring karena gawenya dibikin tegak. Bolanya disuruh gitu. Nah itu nanti ke arah teknologi jembatan. Nanti buat model jembatan sehingga nanti ketika diberikan abakan berupa fluida dia tidak sampai torsi, tidak sampai berosilasi. Nah ada cabang yang kedua di biologi, jadi ada pengumpulan di kasus kedokteran, kasus penyebaran penyakit, di kasus-kasus keseimbangan ekosistem. Di mana sih di alam itu ekosistem itu dikatakan seimbang, nanti ada predator, ada prey. Bagaimana pengendalian predator dan prey supaya banyaknya proporsional? Oh bisa ya, ya. Prey, sehingga di situ jangan kemudian kita katakan
ekosistem. Jangan sampai si si kijang ini meledak, populasinya hebat, akhirnya dia nanti akan punah karena nggak ada yang memprediksi, Memakan. sehingga rumput akan habis. Nah disitulah kontribusi orang matematika untuk itu semuanya di keseimbangan ekosistem bagaimana, sehingga jika kita setkan hasilnya, maka nanti pihak pemangku kebijakan akan bisa menangkap itu. Oh berarti kalau parameternya ini diturunkan, ini dinaikkan secara matematis, dia terjaga keseimbangan ekosistemnya. So kita sebagai pemangku kebijakan harusnya menangani. Oke. Nanti itu Siap. Kalau, kalau alam sendiri maksudnya kemana Bu? Ke fisis bukan biologis ya? Alam terserah Pak. Jadi alam itu kan ya ada biologis, ada fisis. Kayak angin itu fisis. Iya, Jadi angin. bagaimana kita punya teknologi pengendalian angin sehingga kita bisa menangkap angin ya. Angin kan tidak kita lihat saja, tapi teknologinya bisa kita manfaatkan. Seperti yang kurang lebih dari aliran air tadi kan sama ya. Sehingga kita dapat teknologi. Yang kedua biologi. Kan ada tanaman, ada tumbuhan, ada manusia. Nah, tanaman, tumbuhan, manusia bisa kita pecah lagi. Ada skala makro dan skala mikro. Kalau skala mikro berarti bagaimana mekanisme di dalam tubuh. Misalkan kayak penyebaran penyakit COVID ya. Iya. Bagaimana sih COVID itu menular dari Menyebar. orang satu ke orang yang lain dalam populasi makro. Sehingga pengendaliannya gimana supaya bisa tidak sampai terjadi Penyebaran. endemik di wilayah lokal. Kalau di tingkat internal, di tingkat mikro, bagaimana proses menyebarnya COVID ini dari gen 1 ke gen yang lain, pengendaliannya gimana. Nah untuk melakukan itu semua tuh terus terang background ilmu pemodelan itu gak dapat mas. Karena ya penanganan obat, pengendalian keseimbangan sistem itu kan nggak bisa dilakukan trial. Iya. Karena kalau trial itu kan berapa kali trial, berapa kali kajian. Seperti itu. Iya. Udah menyebar. Trialnya udah menyebar, Bu. Makanya kalau sudah ngomongnya di matematika terapan, itu temannya banyak. Mencakup beberapa bidang. Ya, saya memodelkan di gawai diberikan suatu masa gelinding itu saya berteman sama orang BMK yang PTS kelas 2 PTS. Oh. Yang bagian ketempaan. Kalau kelas 1 kan bagian kecuacaan ya. Cuaca. Itu belum saya terima. Foto-foto di jembatan Surat itu kan Surat, dari iya. titik satu ke titik yang lain. Hmm. Kemudian kita bisa dapatkan data, informasi spektrumnya. Iya. Itu dari kita modelkan itu cukup panjang. Terus sampai ke sana. Karena ya harus kita menguasai sebagai pemodel itu kita menguasai faktanya secara komprehensif. Makanya tidak bisa kemudian hanya mengandalkan membaca. Gitu ya, Bu. Tapi harus punya kolaborator. Oh, siap. Dan nanti bisa diaplikasikan ke sini. Tidak pakai di tataran laptop. Siap. Iya, iya. Ya, dengan kondisi di sini di Gunung Kawi ini kan kondisi alam terkait surya energi matahari kan kadang bagus kadang jelek, kemudian di angin pun juga kadang bagus kadang jelek. Maka kalau yang mini hidro itu bagusnya itu ya ketika musim hujan tok Pak ya, Ya tergantung. Jadi Ditampung apa enggak? ditampung ada penampung. karena ada kita sistem bak penampung, bak penenang tadi ya mungkin bisa. Jadi pola ukurnya kita itu harus musim kemarau bukan di Musim musim penghujan. penghujan. Nah itu mungkin nanti bisa dimodelkan bahwa ketika nanti musim kemarau efektifnya seberapa persen, musim penghujan berapa persen. Saya tadi tangkap lihat ide saya ya. Kita Iya. tadi presentasikan berarti proses di situ efektivitas penyimpanannya yang kemudian penyimpanan itu akan bisa digunakan long term gitu ya. Itu kaitannya apa saja supaya efektif menyimpannya di setiap panel itu. Panel titik. Nah itu nanti Kan nggak kemudian kita seperti nampung panas digunakan hari ini habis sehingga besok bikin lagi nampung panas. Tapi sistem storage-nya itu. Nah, untuk kemudian sistem storage itu kita berkaitan sama apa saja supaya di situ efektif itu tadi saya sudah lihat nih Iya betul. bisa dijadikan per model. Iya bisa. dan memang hal-hal yang seperti itu memang di tingkat Bapak Ibu sebagai pengajar. Cuma ya itu nanti ruhnya dititipkan anak. Kalau memang untuk ini untuk
terus. Iya. Iya. Fungsinya kita Iya. sebagai peneliti, ya guru Iya. peneliti. Itu makanya saya makan kendalanya di awal tadi itu. Nah, kalau sudah meneliti itu masalahnya akan bisa etes ngomong di kelas tuh. Iya. Iya. Jadi, oh, lek aku ngomong kayak gini, akhirnya ternyata ini harus kesini. Kesini. Semangatnya. Ya, Siap. Nggih. Lanjut. Lanjut sedikit, ini berkaitan dengan listrik terus energi mekanik. Kalau dari gambar ini saya sampaikan biasanya itu yang kuning ini turbin menuju ke apa ini, ke generator itu ada sistem transmisi ini contohnya dikapel pakai fan bell. kayak kartu gitu ya. Bukan ibu, fan bell itu yang kayak karet itu diputer pada apa ini, pada apa, besi bulat-bulat ini dua, dimana tujuan ini dikapel atau ditransmisikan ini sendiri adalah listrik di Indonesia itu memiliki frekuensi 50 Hz. Jadi listrik itu memiliki frekuensi. Listrik PLN rumah tangga itu punya frekuensi 50 Hz. Itu di Indonesia. Kalau di Jepang. luar negeri itu beda lagi, bisa sampai 60 Hz. Tidak ada Patokan minimal enggak? Tergantung sumber. Ini sebenarnya begini, kalau frekuensi itu sudah jadi patokan lokal tertentu di wilayah Asia itu insya Allah 50 Hz. Dan ini mungkin bisa dimodelkan juga karena apa? Debit air sendiri nanti itu kan juga naik turun. Nah, itulah yang menjadikan faktor bagaimana tetap menjaga konsistensinya generator untuk mengeluarkan frekuensi 50 Hz. Itu perlu karena makanya kalau kita lihat perangkat-perangkat kita itu di Indonesia itu tertulis AC memang dibuat rentan, bukan dipatok, karena bisa naik bisa turun juga. Coba kalau punya charger HP itu frekuensinya 50 Hz sampai 60 Hz. Itu biasanya. Tegangannya biasanya ada yang 10 volt sampai 380 volt biasanya gitu. Dibikin rentan, tidak apa ini dipatok pasti. Iya, karena interval memang dibuat interval gitu. Itu coba dicek charger kita, laptop ataupun apa ini pasti ada itu, mesti terbilang di situ frekuensinya berapa ada. Kalau ternyata itu di atas itu, ya perangkat itu pasti akan rusak. Makanya pabrikan sendiri membuat semua perangkat elektronik khususnya yang bisa ditancapkan di listrik PLN kayak gitu, listrik pembangkit listrik itu mempunyai rentang, bukan dipatok gitu. Begitu. Kalau di Amerika sendiri tegangan listrik di sana itu 110 volt. Cuma 110 volt. Frekuensinya insya Allah sama, cuma tegangannya beda dengan kita. Kita 220 volt. Apa itu ada kaitannya sama demokrasi? Insya Allah tidak, Bu. Tidak ada sebenarnya. Jadi gini, mungkin seiring dulunya di sejarah perkembangan maupun elektronika itu peneliti itu banyak dari Eropa sama Amerika, termasuk Jepang sendiri kan punya standar sendiri. Akhirnya mereka itu dari segi gambar pun, kalau gambar teknik ini ada standar Eropa, standar Amerika gitu. Di kita dibagi lagi. Ada Jepang, kiblatnya ada Jepang. Gambar elektronika itu standar Jepang ini. Bikin komponen gambarnya resistor gitu ya. Itu beda. Ada yang pakai gergaji, ada yang pakai kotak. Kalau iya, kotak ada.
Di komponen lain ada yang beda lagi kalau sudah standarnya beda. Sampai seperti itu. Gitu. Jadi kalau di Indonesia itu standarnya seperti itu. Di pembangkit Indonesia itu kalau di rata-rata karena 50 termasuk PLN itu membuat sistem interkoneksi. Jadi seluruh Jawa Bali, makanya dikenal sistem PJB pembangkit Jawa Bali itu memang pembangkit dari seluruh Jawa sampai Bali itu saling terhubung. Bukan interlokal, kita sudah terhubung sampai Bali itu sudah terhubung listrik. Jadi semisal di daerah Bali minim pembangkit, listrik yang di Jawa pun itu dikirim ke sana, ada sampai sini. Tapi salah satu syarat bagaimana listrik itu bisa saling terhubung itu adalah frekuensi ini. Frekuensinya harus sama. Kalau nggak sama, nggak bisa terhubung. Contoh kemarin kasus yang entah 2019 atau 2020 ya, itu kemarin Jakarta, Pulau Jawa mati itu sampai Presiden Jokowi turun ke PLN menanyakan, itu memang gara-garanya ada gangguan di situ. Tidak hanya frekuensi yang sama, tegangan, fasa itu jadi faktor penting untuk saling terhubung di sistem interkoneksi. Begitu itu. Informasinya dari saya mungkin itu. Kalau mungkin ada yang perlu digali, saya siap untuk digali. Begitu ya. Paling tidak sudah ada gambaran. Betul. Detailnya sudah ada. Iya siap. Siap. Jadi begitu. Mungkin ini secara mekanik memang harus perlu diakali bagaimana diolah supaya tetap menjaga konsistensinya di 50 Hz. Gitu. Dan 50 Hz ini tergantung kecepatan ini memang putaran. Iya. Makanya ini roda di sini ini lebih besar daripada roda yang di sini kecil. Dulu kalau di matematika roda ini ada 2 roda saling terhubung, kemudian yang ini diameternya sekian, ini diameternya sekian. Jumlah putarannya kan akhirnya beda kan Bu kalau diputar. Ya. Ini gambar kalau saya lihat di matematika sederhana waktu SMP tidak salah materi itu pengaplikasiannya seperti ini. Mungkin nanti ibu nanti yang sudah berpengalaman di bidangnya mungkin ini bisa jadi gambaran bagaimana memproses yang mekanik tadi yang sederhana ini bisa mencapai 50 dengan standar itu mungkin bisa dimodelkan ini mungkin juga bisa jadi bahan begitu. Itu termasuk kasus yang di PLTMA Ibu. Dari saya mungkin itu, nanti monggo dilanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sorry. Nggih. Oh siap. Nah ini yang lanjut yang ke PLTB dulu. Nah, pembangkit listrik tenaga angin. Nah kalau secara garis besar sama seperti yang PLTMH juga. Nah, PLTB ya? ya PLTB kalau ya PLTB Bayu. Bayu, Bayu angin. itu angin. Kalau PLTA sama nanti kayak air. Air. Singkatannya seperti itu. Nah, kalau yang di PLTMH tadi kan air. Sekarang ini angin Bu yang menggerakkan generatornya lalu menjadi listrik dengan baling-baling. Kalau di PLTB ada 2 jenis
turbin angin. Yang pertama itu yang horizontal, seperti Ibu pernah di RPS sebelah sana ada baling-baling warna biru. Nah itu yang horizontal kalau yang sana. Kayak kipas ya. Kayak kipas angin. Nah itu yang horizontal. Kalau yang vertikal itu yang di depan sini, yang lapangan ini, yang warnanya hijau, ya itu yang vertikal. Kalau yang di Indonesia yang dikembangkan itu yang di Sulawesi Selatan, sekarang masih yang horizontal, yang di kota Jeneponto sama Sidrap. Nah itu kemarin menghasilkan 60 kW dengan 30 PLTB menaranya yang terpasang di sana, 30 buah. Nah ini yang horizontalnya seperti ini bentuknya. Au. Ya ini yang singkatannya tadi. Nah turbin angin sumbu horizontal, disingkatnya TAS. Nah kalau di mapelnya siswa itu mencoba kemiringan setiap sirip baling-balingnya Ibu. Kita coba bentuknya seperti apa, ukuran panjangnya seperti apa, yang bisa menangkap maksimal angin yang ditangkap seperti itu. Ada yang bentuknya seperti ini, miringnya berapa derajat, oh ternyata masih kurang menangkap anginnya, kita kembangkan lagi sama anak-anak kemarin. Nah, kalau di angin itu posisinya meletakkan menaranya juga berpengaruh sekali. Ketika ada angin, kecepatan angin seperti apa yang kita harus meletakkan turbinnya menaranya itu sesuai di tempat yang mempunyai angin yang cepat atau tidak, itu juga kita ukur dulu pakai alat ukurnya anemometer. Nah ternyata itu per jamnya juga beda, per jam anginnya itu juga beda. Ketika pagi itu anginnya segini, siang juga segini, ketika hujan juga segini, ketika panas atau kemarau juga segini, ternyata beda-beda juga. Ketinggian menaranya juga berbeda juga. Terus bila anginnya juga lebarnya seberapa, terus ada yang runcing atau tidak, terus atau lebar saja. Nah itu juga berbeda-beda daya tangkapnya. Antara kincir satu sama kincir lainnya sama ya? Tidak sama ya? Sama Ibu. Sama ya? Nah, sama. 60 kalau yang 3 120 antar baling-balingnya. Nah ini yang vertikal kita juga punya kemarin yang dipasang di lapangan itu yang 3 bila. Nah ini kalau jenisnya turbinnya ini macam-macam juga. Nah turbin Darius ini bentuknya seperti ini, ada kotak. Sama yang Savonius seperti itu juga. Yang di lapangan itu yang jenisnya Savonius. Nah ini bahannya juga berbeda, menggerakkannya angin ternyata juga beda Ibu. Ketika bahannya kayu, menggerakkan anginnya juga kecepatannya beda, sama yang seng itu juga beda. Nah kalau ini komponen pembangkit PLTB yang ada di Sulawesi Selatan. Ini ada blade-nya ada, sama juga gearbox-nya ada.
Nah ini yang paling belakang itu ada ekor. Nah untuk mengarahkan anginnya, ketika blade-nya menerima angin, nah itu harus apa ya? Yang belakang itu ngikut gitu. Yang blade yang di belakang sendiri itu ngikut yang depan, menyesuaikan keseimbangan. Nah ini komponen-komponennya. Nanti dikirim saja Bu ya filenya ya. Nah, yang kemarin juga ke Bageng juga itu permasalahannya ketika ada angin yang kencang. Nah itu cara mengeremnya juga belum ada sampai sekarang. Mengerem balik-baliknya ketika menerima kecepatan angin yang kencang, nah itu banyak peneliti yang belum menemukan cara mengeremnya angin itu seperti apa ketika sudah diterima oleh blade-nya. Ada yang mau memindahkan tegangannya ke beban atau yang seperti apa, masih belum. Saya pikirkan itu di awal ketika blade itu nangkap kecepatan angin itu kan disimpan. Iya, disimpan. Malah kalau saya tadi berpikirnya, wah benefitnya luar biasa, itu penyimpanannya jadi banyak. Iya, ternyata malah kontrolnya yang nggak kuat Ibu. Kan semakin kencangnya kan nggak karu-karuan itu. Kemarin itu yang di penelitian yang di pantai gitu, itu sampai terbakar kontrolnya. Begitu kencangnya angin yang diterima blade-nya, nah ini ngeremnya ini gimana gitu. Jadi limpahnya di sistem kontrolnya tadi ya? Iya. Di gambar tadi yang mana ya? Jadi ada kapasitas batas maksimal ya akhirnya ya? Iya. Yang mana ya? Kontrolnya itu yang ini Bu. Nah, yang sudah menjadi listrik. Nyimpannya gimana? Teknis mekanisme nyimpannya gimana? Ketika kemudian blade itu gerak. Kan blade gerak, terus ke gearbox, terus ke controller, nyimpan ke baterai. Terus kita ke apa yang mau kita nyalakan seperti itu. Gitu. Ini disimpannya itu di baterai yang chip itu tadi ya? Merah-merah. Baterainya di bawah Bu. Nanti ada kabel kontrolnya ini yang menuju ke bawah. Kayak bank baterai gitu. Tadi itu ya. Nyimpannya itu dalam bentuk elektron yang Ya, dalam bentuk listrik. Ya, mekanismenya seperti itu. Kalau sama PLTB sama PLTMH lebih agak mirip ke ke mekaniknya. Kalau yang surya dari panas di sel ya. Semikonduktor. Mungkin kalau dari PLTB itu ya. Sekian, terima kasih. sebenarnya sama ya. Iya. Basis energi apa saja itu sebenarnya Nanti Iya. Kan tinggal inputnya pakai yang angin, air atau yang surya. terus kemudian pastinya juga masalahnya juga sama ya, seperti yang di PLTM tadi ya. Itu urusannya nanti ke optimasi hidupnya atau Iya, baik kan anginnya seperti apa kan sama juga.
Kalau di sini dipelajarkan itu konteksnya ini di luar ini ya, di luar Materi. rencana untuk riset ya. Itu anak-anak itu nanti diarahkan ke apa ya? Maintenance-nya atau perakitannya atau kemudian menghitung distribusinya atau ngecek hasilnya kemudian di Kalau untuk siswa kita sebatas perakitan ya. Kalau mengacu pada KIKD yang seperti saya bilang tadi itu memang tingkatannya sesuai yang jalan bilang itu. Ya. Ya. Tapi sementara berhubung dengan keterbatasan sarana prasarana, kemudian kendala-kendala terkait efisiensi segala macam itu tadi akhirnya cuma hanya di perakitan. Istilahnya kalau dilihat dari SKKNI termasuk kemarin itu tadi disampaikan KIKD itu memang saya baca memang kan arahnya anak-anak itu jadi operator, intinya itu operator. Kalau saya lihat kata-kata kuncinya itu Secara umumnya kan bilang pengoperasian, berarti kan mereka hanya mengoperasikan. Ada yang juga menerapkan proses melakukan apa gitu, menerapkan pemeliharaan seperti itu istilahnya. memang porsinya kalau SMK dan DIK di situ. Iya. Kalau untuk analisa atau ini ya. Analisa Iya. terlalu jauh mungkin. Itu kalau Porsinya ya. Iya. Iya. Cuma ya itu tetap ada hak sedikit anak-anak Y-nya itu. Iya. Kenapa harus gitu ya? Memang Walaupun tidak dimasukkan di dalam sistem KIKD-nya, Iya. tapi Harus tahu dasarnya. suntikan dari orang itu sebenarnya sudah cukup iya. untuk menjawab Y-nya, how-nya gitu. Ini yang PLTMH terus terang saya ajari hitungan sedikit-sedikit yang sederhana tadi, bagaimana menghitung debit. Siapa tahu di lokasi kalian ada yang potensial, nah silakan ini dipelajari sedikit-sedikit. Nanti siapa tahu dana desa sekarang itu kan lagi banyak-banyaknya Kencang. apa kegiatan PNPM atau apa itu? Iya, PNPM. Itu semisal kalian nanti memang punya inovasi dekat dengan apa perangkat desa, ya silakan diajukan. Kalau urusan proposal kalian belajar sama guru bahasa Indonesia, ini analisisnya sedikit-sedikit ini kasih gitu. Kolaborasi bikin proposal ya nggak apa-apa. Punya kepala sekolah. Iya, ya gitu. Jadi kalau memang tuntutan dari kurikulum sendiri memang kan anak-anak tarafnya itu jadi operator itu, bukan engineering begitu. Begitu Ibu, monggo. Jadi ada pertanyaan Ini mahasiswa semester berapa, Bu? semester akhir semuanya. Oh iya, cari inspirasi ya. Jika ada yang mau disampaikan, idenya banyak. Kalau Mas Zidan itu memang dua ini saya bawa itu makalannya di IT. Oh, IT semua. Wah, ini. Kabutnya sudah bagus ya. Iya Bu, kalau jam segini sudah waktunya hujan kalau sini. Agak sore dikit hujan. Apa? Mungkin di sini Pak Dodi ini di kota. Di kota. Kalau Bu Nadia ini Kepanjen. di Kepanjen. Ini yang di dekat Kalau sini. saya wilayah sini saja. Monggo Pinara kalau itu Bu Longga nanti. Dapat jodohnya Bu di sini. Monggo Pinara nanti silakan. Nanti saya kasih. Nanti kita setting juga hari ini ya. Kalau Ye. bisa kita silaturahmi. Monggo. Siap. Sangat diperlukan kita kesini nanti kemudian. Iya. Siap. Pertama akan mampir ke rumah. Siap. Kalau Ibu di kota. Kalau saya ya di tengah-tengah aja. Oh. Suasana kayak gini yang beda. Ini anak-anak tak cari kreasi aja. Oh, oke. Dalamnya aja. Siap. Mas, ngomong Mas.
Oke, mungkin permisi ya. Untuk dunia tadi, memang itu dunia baru bagi saya. Jujur saja dunia elektro terutama elektro yang bidang situ. Namun kalau saya sendiri itu tadi sebelum berangkat ada sebuah ide sebenarnya. Ide di mana mengenai sistem konektivitas di kampung ini yang nanti bisa dipelopori oleh SMK ini. Itu sebuah permasalahan itu. Jadi permasalahan ini juga berkaca dari diri saya sendiri di rumah di Banyuwangi, di mana untuk mendapatkan sinyal itu susah karena namanya pelosok, bukan pikiran tapi cukup masuk ke dalam daerahnya. Nah itu kan kekurangan sinyal. Namun dari segi matematisnya itu kalau dari kami bisa dipikirkan bagaimana caranya untuk walaupun masyarakat yang rumahnya paling ujung itu mendapatkan sinyal atau internet itu dengan ping yang minimal stabil seperti itu. Nah, walaupun kalau di sini ibarat kata kasarannya itu mendapatkan satu buah kabel besar dari IndiHome atau sebuah jalur utama, namun ketika masuk ke dalam kamu tentunya itu kan sambung menyambung menjadi satu untuk mengenai networknya, mengenai IndiHome-nya contoh seperti itu. Nah, walaupun speednya maksimal 1 Mbps, MB besar nanti yang dikonversi ke baik itu mungkin sekitar 300 sampai 500 Mbps minimal untuk pingnya itu bisa stabil seperti itu. Itu minimal itu untuk konektivitas orang-orang di masyarakat di sekitar sini itu bisa bermanfaat untuk meningkatkan dari segala sektor seperti itu. Nah, kalau dari teman-teman SMK ini dengan permasalahan seperti itu, kan kami nggak tahu saatnya, namun kami itu mendapatkan sebuah permasalahan di mana siapa tahu dari permasalahan itu ada pemecahannya, bisa dari segi teknis, bisa dari segi matematisnya, dimodelkan seperti apa, lalu bisa diterapkan dan menjadi sebuah usaha di masyarakat itu sendiri. Mantap. Kalau saya mengenai tadi dunia yang awam sekali. Iya, asik sekali Bu. Namun karena kebiasaan saya itu ke website ataupun juga ke Arduino dan lain-lain untuk hal seperti itu wow. Tadi sampai berpikir ada apa itu mendengar listrik 50 Hz di Asia ini, oh ternyata ada frekuensinya. Jadi baru tahu seperti itu. Kalau dari saya terima kasih. Gitu. Ya, tanggapi Bu. Kan sampai Ya, begini nih. Ini bisa bikin penelitian sama saya nih. Tadi bahas ping banyak. Kayaknya jaringan agak paham dikit-dikit ini. Tapi matematika ya? Matematika. Kalau saya itu otodidak, kalau jaringan ini sedikit ngerti. Ini kita punya sedikit antena. Jadi kita kenapa pakai antena? Kemarin memang IndiHome itu belum sampai sini. Ini baru ada tiang baru, ini baru saja. Belum dapat sebulan mungkin. Kita memang sengaja pakai antena. Kenapa dipilih antena? Karena faktor jarak, dan kalau kita pakai kabel itu biaya yang tinggi. Karena kemarin saya coba ke IndiHome, ternyata dibebankan ke kita untuk kabel itu, karena kita satu-satunya. Kalau memang ada beberapa klien yang mau dilayani, tidak masalah, beliaunya sampaikan seperti itu. Kalau tadi nyoba katanya ping itu memang bisa didapatkan dengan kualitas internet yang bagus. Itu bisa didapatkan melalui kabel. Tidak bisa kalau tadi sudah ngecek, tadi saya sudah lihat ngelerek buka CBN. CBN itu website untuk mengukur kecepatan dan pingnya ke server mana gitu. Itu memang kita rendah karena kita pakai antena. Tapi kalau semisal jadi gini, di langit maupun di udara sekarang itu sebenarnya kayak tanah itu, kayak tanah padat betul. Dan itu pun dikapling.
Decoupling kalau seumpama bisa dilihat itu memang ruwetnya minta ampun gitu. Nggak bisa lihat. Iya. Akhirnya muncullah yang namanya frekuensi radio gelombang elektromagnetik. Nah, frekuensi itu sambil dimakan Ibu nyantai mbak-mbaknya Mas. Itu kalau saya sedikit belajar itu frekuensi itu decoupling dari mulai frekuensi rendah sampai tinggi untuk radio FM berapa, frekuensi berapa, kemudian sampai gelombang untuk TV satelit beda lagi, kemudian khusus militer itu ada memang decoupling. Kalau mau main asumsi kecil-kecilan itu berkaitan dengan ya WiFi mungkin WiFi sekarang itu kalau HP-HP yang era sekarang sudah frekuensinya itu 5 GHz. Sedangkan yang lama-lama itu masih pakai 2,4 GHz. Pak, apakah beda kira-kira? Itu beda, jauh beda ternyata. Dan karena apa? Karena di frekuensi 2,4 itu sekarang sendiri di udara itu saking crowdednya, bukan crowded banget. Antena yang di atas pun itu banyak yang pakai 2, GHz. Banyak. Antena yang besar-besar itu pakai 2,4 GHz. Sedangkan HP sekarang kenapa dipindah di 5 GHz? Dari segi kapasitas mengirim data memang lebih besar. Terus karena tidak terlalu crowded, ya akhirnya lebih lancar yang 5 GHz. Termasuk sekarang yang harus perlu berbenah memang akses point di kantor-kantor itu. Saya pernah ngecek di UM itu, saya lihat itu banyak yang masih 2,4. Yang mungkin mulai upgrade karena HP keluaran terbaru itu support 5 GHz sekarang, bukan 2,4 lagi. Kecepatannya sudah beda. Itu mungkin nanti kita bisa sharing lah mungkin, atau mungkin ada penelitian. Dan sama juga di 5 GHz ataupun ini mungkin saya lihatkan gambaran sinyal di sini mungkin. Jadi sama di 2,4 GHz itu ada nanti di coupling lagi, namanya channel gitu. Kalau sesama channel nanti tabrakan ataupun bersinggungan itu menimbulkan ada loss data. Loss data itu ada data yang loss, artinya tidak sampai kepada klien atau penerimanya. Itu ada sebenarnya. Crash di udara. Oh, baterai mau habis. Di udara ya? Iya, di udara itu tabrakan juga sebenarnya. Ini sambil ngobrol-ngobrol nyantai ya Bu, sambil nambah-nambah update info. Nah ini contoh, ini di frekuensi 2,4 GHz. Ternyata ada akses point segini banyaknya mengeluarkan sinyal WiFi. Ini mulai kedeteksi punyanya SMK Wonosari, ya ada punyanya Erika dan siapa-siapa ini terdeteksi semua. Lah, ini mungkin juga bisa dihitung optimalnya. Ketika channel ini nanti bertumpukan atau seperti ini contohnya. Itu optimalisasinya rendah. Sangat rendah. Makanya mungkin ini juga bisa jadi bahan penelitian juga ini. Seberapa interferensi itu mengganggu pengiriman data itu sampai situ. Makanya ini juga penting untuk pemilihan channel, tidak syukur setting access point langsung jadi gitu. Enggak. Nah ini SMK ini kebetulan di sini akhirnya kan intervensinya rendah, jadi kita pilih channel ke-8-nya ini di 2,4 GHz.
ini. Kita kan ada beberapa akses point, ya akhirnya kita taruh yang sekiranya longgar, jauh dari intervensi beberapa. Kalau seperti ini jelas saling bertabrakan dan tidak bagus ini, saling mengalahkan. Percuma kalau akses point itu atau router yang mengirim sinyal lagi itu loh. Percuma kalau akses pointnya bagus, mahal, tapi penempatan ini nggak sesuai, ini juga fatal juga. Ini saya pantau ya, ini iya. Ini makanya di 2,4 GHz ini sudah crowded banget. Beda kalau yang di 5 GHz. Ini saya nggak bisa tampilkan 5 GHz karena laptop saya yang kuno ini. Iya, betul. Kalau memang punya saya support, insya Allah nanti bisa tampil juga yang 5 GHz. Begitu. Ya, ini indahnya teknik dunia. Teknik juga ada. Saya juga baru-baru belajar ini. Saya elektro belajar ini dikit-dikit Bu. Ini ternyata ada loss data seperti itu. Iya. Di udara. Saya juga ya dari baca-baca lah itu kalau. Dan ini juga saya ada sesuatu yang mungkin bisa aduh. Intinya ada lagi kok. Insya Allah ada lagi yang kira-kira bisa lah untuk bahan juga. Jadi gini, karena ada tabrakan seperti itu, mungkin di suatu gedung kan tidak mungkin ada hanya satu akses point. Lah, itu mungkin bisa dimodelkan bagaimana mengatur frekuensi tadi ke channel berapa supaya tidak antara akses point yang satu gedung tadi tidak tabrakan. Itu mungkin bisa dimodelkan juga. Alhamdulillah ya, hari ini kita dapat banyak ide ya. Satu-satu kita bicara. Itu kalau di IT mungkin itu. Ada lagi juga bagaimana menghitung sebenarnya kita dalam jaringan kan saling tukar data. Itu kalau segi algoritma itu ada bagaimana mencari cost untuk mengirim data itu secepat mungkin ke arah yang dituju. Itu ada cost apa algoritmanya apa gitu loh, saya lupa. Itu secara algoritma. Entah nanti kalau di matematika kan bisa atau enggak. Ngirim data itu Bu, cuma ngirim data dalam sebuah jaringan itu bisa juga. Dijkstra, salah satunya Dijkstra itu mungkin pernah dengar Dijkstra. Lah, ini mungkin sedikit tambahan berkaitan frekuensi 2,4 GHz. Bagaimana biar tidak terlalu bertabrakan itu ternyata ini mainnya. Kalau saya punya 3 akses point di dalam suatu gedung, ini saya harus pilih frekuensi ke channel ke-1, channel ke-6 sama channel ke-11. Mestinya seyogyanya seperti ini, tapi di lapangan nanti ada ini wifi-nya tetangga ini. Nah, itu seyogyanya optimalnya seperti ini. Ini mungkin nanti bisa dikalkulasi lah bagaimana. Nah, termasuk ini semisal dalam suatu area dipasang beberapa akses point. Nah, ini kita perlu yang sini 6, yang sini 1, yang sini 11. Nah, ini sampai digambarkan kita harus ngaturnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kalau ada luasan lagi ya kita kembali ke 6, kembali lagi 6, habis itu 11, di atasnya 1. Continue seperti itu.
Jadi harapannya 6:1 agak terlalu jauh kan, jaraknya termasuk jauh, sehingga frekuensinya untuk tabrakan itu rendah. 6:11 juga jauh, itu sampai ya itu sih kalau saya di jaringan sampai di situ. Mungkin kalau pengiriman data loss sampai itu mungkin bisa di matematis di. Monggo mungkin ada lagi. Kedepannya ini kan untuk program 5G ini lagi kejar-kejarnya Mas, dimana untuk mendukung salah satu program 5G itu pemerintah sudah konsisten dan sudah menyetujui bahwa akan menghilangkan sinyal frekuensi TV analog mulai tahun 2022 sampai 2023 secara bertahap, di mana nanti akan menghilangkan slot-slot yang terpakai frekuensinya untuk TV analog. Maka dari itu mungkin perhitungan seperti itu tadi bisa dikolaborasikan Bu, gitu. Itu sangat berguna, dan menurut saya sekarang itu lagi gencar-gencarnya kan untuk apa-apa itu serba online. Jadi untuk optimalisasian mengenai networking di suatu area itu dirasa sangat diperlukan. Mungkin dari segi matematisnya bagaimana, dari segi TI-nya bagaimana, dari segi teknis elektronya di support chip elektronya seperti apa. Ya, saya nanggapi sedikit ini soal yang pemerintah harapannya dipindah ke digital gitu ya, TV digital. Jadi gini, ini ada muatan sedikit pajaknya sedikit ini kayaknya. Jadi gini, selama ini TV yang di rumah-rumah kita itu pakai antena biasa, itu pakai antena satu ya, antena di atas rumah gitu ya, kecuali parabola. Antena itu memang bekerja di frekuensi VHF sama UHF, very high frekuensi sama ultra high frekuensi. Itu TV analog bekerjanya di coupling frekuensi tersebut. Begini, ini muatannya begini. Kenapa Kemeninfo mengencang-kencangkan harus TV digital dengan asumsinya bahwa sinyalnya jernih gitu ya, intinya jernih, bebas gangguan cuaca kayak gitu ya. Itu jargon utamanya. Perlu diingat kasus LPG di eranya Pak SBY sama Jokowi JK, bahwa LPG itu lebih efisien katanya untuk mendidihkan air hanya cukup waktu sekian kan gitu. Itu kan jargon dulu kan. Akhirnya sekarang masyarakat Indonesia pindah LPG semua gitu. Nah, saya bacanya itu TV ini arahnya nanti harus berbayar intinya. Arahnya gitu. Kenapa di digital kan? Sekarang mungkin didigitalkan, ayo pindah ke digital semua, dipindah. Habis itu frekuensi yang VHF, UHF dimatikan, dikosongkan. Harapannya itu adalah mungkin di masa-masa pertama kayak kampanye dulu LPG gitu, kita dikasih gratis, kompor juga gratis. Mungkin nggak tahu di daerah saya dapat kayak gitu, kompor 1 sama LPG 1 yang hijau dulu. Ya, Kemeninfo ada program seperti itu. Insya Allah set top box ini alat yang mengkonversi dari parabola menuju ke TV biasa, ke TV yang analog gitu. Insya Allah itu juga gantinya booster ya. Insya Allah itu mungkin diprogramkan gratis juga alatnya. Saya dengar gratis, entah itu diterapkan di seluruh Indonesia atau enggak, saya kurang tahu. Arahnya itu memang disuruh pakailah ini, aman gitu, lebih jernih gitu. Tapi suatu saat nanti kita itu dipaksa untuk bayar karena beberapa siaran dimatikan. Semisal waktu bola itu rame-ramenya biasanya
Ya, MotoGP MotoGP. itu diacak biasanya, diacak, frekuensinya dipindah. Kayak gitu kalau nggak bayar, arahnya seperti itu. Kalau nggak bayar. Lah memang saya juga khawatir juga ini di bidang IT itu sebenarnya kita dibuat tergantungan sama internet, itu yang jadi masalah. Itu yang mungkin saya lagi gimana ya, maunya seperti apa ini, saya juga masih meraba-raba ini. Ini sekarang Google kalau boleh mungkin searching, Google sendiri kan ngasih fasilitas Google Drive kayak gitu mungkin ya, bisa share foto. Yang jadi pertanyaan itu satu, bagaimana tingkat keamanan datanya kita. Yang kedua adalah sekarang Google sudah meluncurkan Google Workspace atau apa gitu loh, Workspace ya, Workspace. dan itu sifatnya berbayar. Mulai gencar-gencarnya dia mulai dulu memang gratis 15 giga, entah dia mau lari itu disuruh bayar. Datamu sudah ada di drive saya nih, mau bayar atau suruh hapus dari drive itu, atau nanti mungkin bisa jadi karena saya baca trennya itu di internasional sekarang itu kan cyber security. Cyber security itu ya ini memang ya orang bebas upload sekarang gitu ya, tapi sejauh mana itu penting bagi kita, bagaimana data itu bisa diperjualbelikan. Ternyata data saja itu diperjualbelikan. Subscribe. Sampai kemarin Tokopedia kebobolan data itu memang betul diperjualbelikan datanya sampai segitunya. Jadi makanya memang perlu, kalau saya sendiri sih memang harus sebijak mungkin untuk memakai fasilitas internet, karena kita belum tahu jaminannya seberapa kita dijamin data kita di situ. Itu memang menurut saya faktor yang perlu dipertimbangkan, karena sekarang trennya itu cyber security itu penting, utama itu kan. Ya memang dipermudah, tapi sejauh mana keamanan data kita itu jadi pertanyaan penting juga. Tidak syukur naruh aman ya. Saya bacanya gitu, entah nanti kalau kita dibuat tergantung internet itu, kalau nggak ada internet bagaimana itu ya. Nah itu arahnya kalau saya baca. Iya memang diperjualbelikan sampai segitunya. Makanya ya itulah, kita ada permudah, mungkin firewall-nya atau security-nya itu yang perlu diperhatikan. Ya begitu sharing. Kalau saya soalnya kadang juga sering baca sering baca ya artikel-artikel itu ya 1-2 kali mungkin ya sering baca. Cuma saya baca trennya itu internet mau dibawa kemana, sampai e-banking segala. Terus jaminannya itu yang saya baca itu yang belum tergambar jelas. Kalau soal TV itu kayaknya arahnya ke situ lah. Soalnya kan ada Indovision kayak gitu, Kvision kayak gitu. Iya kan? Dengan begitu kan akhirnya negara pun dapat pendapatan juga. Ya. Itu arahnya kayak gitu. Kalau saya bacanya, entah nanti ke depan mau di bagaimana saya belum tahu. Cuma saya bacanya kenapa disuruh digital itu kasusnya kayak LPG kemarin itu loh ya. Saya bacanya halus. Dibuat tergantungan dulu. Setelah itu dihilangkan yang TV analog saja. Habis itu ya ayo mau lihat siaran atau enggak. Makanya sama YouTube, coba lihat YouTube. Sekarang ada YouTube Premium sama ya biasa itu lah. Itu mulai arahnya ke sana. Nanti arahnya ujung-ujungnya gitu. Begitu. Bisnis arahnya. Ya begitulah. Dan satu lagi kata kuncinya, teknologi itu memang dibuat secara bertahap. Tidak mungkin langsung dibuat langsung
baik gitu. Tidak mungkin, karena mereka juga berasumsi supaya mereka tetap beli terus. Iya, iya. Itu sederhananya seperti itu. Saya kalau baca polanya itu kok ini kasus LPG ini. Kasusnya LPG memang. Kalau buat siaran analog terus kan negara juga tidak dapat pendapatan apa-apa. Bahkan TV swasta kan banyak. Iya. Ya biar larilah ke Indonesia, apalagi MNC, ya, apalagi MNC. Ya begitu saja. Monggo sambil dicicipi, Ibu, Monggo, Bu. Mbak. Mumpung hujan. Sering hujan ya? Iya. Tiap hari.